Salam Pancasila. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, mewakili Bupati Banyuwangi, Bapak Muhammad Lutfi, SOS MSI. Yang kami hormati Camat Kalipuro beserta jajaran Forum Pimpinan Kecamatan Forpimka Kalipuro. Yang kami hormati segenap panelis dari jejaring Panca Mandala JPM Banyuwangi, para veteran dan pimpinan organisasi yang kami muliakan, perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan FPK, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM. Yang kami banggakan para penerima apresiasi 10 pendapat terbaik dalam curah pendapat kebangsaan, serta hadirin masyarakat Banyuwangi, para mahasiswa dan seluruh hadirin yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Selamat datang di Pasar Kebangsaan Bulusari. Kita beri tepuk tangan untuk kegiatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, kerukunan yang dijalin masyarakat Banyuwangi di tengah pluralitas suku dan budaya tentu menjadi pesona tersendiri. Ibarat pelangi kebangsaan, warna-warni suku budaya di Kabupaten Banyuwangi selalu saling bersanding dengan indah. Dan tidak ada yang instan dalam upaya merawat persatuan. Tapi dengan kebersamaan dan kerukunan di Banyuwangi, upaya merajut harmoni, membangun negeri dalam keberagaman menjadi semangat untuk turut membangun Banyuwangi lebih baik. Dan hari ini dalam curah pendapat kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Banyuwangi, kita telah sampai pada puncak acara curah pendapat kebangsaan. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, dan tahap sebelumnya telah diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang telah mencurahkan pendapat, aspirasi, dan gagasan untuk membangun Banyuwangi dari latar belakang dan background masing-masing peserta. Dan hari ini telah ada 10 peserta terbaik yang nanti akan menyampaikan aspirasi dan gagasannya dengan lebih detail di hadapan kita semua, dan kita juga boleh turut memberikan pertanyaan untuk menggali lebih dalam apa yang ingin disampaikan oleh 10 peserta terbaik ini. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Agar kegiatan curah pendapat kebangsaan di tempat luar biasa ini menjadi berkah, marilah kita menyatukan intensi dan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nasruddin SPD. Kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, marilah kita bersama berdoa. Bagi yang beragama selain Islam, disilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama.
Billahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bari jalali wa jalalu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaina rizqan bil rizqi wa zaini haibika wa karamika fi rizqi. Allahumma ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang nikmatnya tak terbilang, marilah kita syukuri malam dan siang. Ya Allah ya Tuhan kami keluarga besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berkumpul di sini bersama para masyarakat kita melaksanakan curah pendapat. Mudah-mudahan selalu Engkau ridhoi dan ke depan kita menjadi manusia yang bermartabat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
tapi culas, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, dan lain sebagainya. Itu dengan sahabat-sahabat kita sendiri. Sudah seperti itu sikap dan perilakunya. Jadi kita menginginkan seorang nanti pemimpin yang punya berkarakter moral dan berkarakter kinerja. Mudah-mudahan lahir pemimpin masa depan yang ada di depan kita ini. Yang ada hadir di tempat ini. Amin amin ya robbal alamin. Apalagi generasi muda yang tentunya nanti pasti akan memegang estafet kepemimpinan. Kita akan pensiun seperti bapak-bapak yang ada di depan kita. Dan mereka lah untuk kita siapkan di generasi emas 2040 nanti. Rasa pupuk kebangsaan seperti sekarang ini sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan bisa diteruskan di arena dan kesempatan yang lain. Pak Kabas, Bang Pol, Pak Lutfi, mudah-mudahan bisa nanti ada kegiatan-kegiatan semacam ini meskipun dalam kemasan yang lain. Mungkin itu Bapak sekalian, karena nanti akan dilanjutkan oleh Bagas Bangpol selaku mewakili Bupati Banyuwangi. Sekali lagi selamat datang, salam bahagia, salam sehat dari hati kami yang paling dalam. Monggo panjenengan jika berkenan singgah di wilayah kami Kecamatan Kalipuro. Apapun kegiatannya kami terbuka untuk bisa membantu panjenengan jika mau melaksanakan kegiatan di wilayah kami Kecamatan Kalipuro. Mungkin itu saja Bapak sekalian. Ini ada Pak Kades Bulusari, Mbok Sari adiknya Mbok Isa. Bulusari memang luar biasa. Biar seneng ya. Demikian Bapak sekalian, ngapunten dengan kata bila ada kekurangan dan kesalahan kami. Di Irian ada burung cendrawasih, di bawah teman Kesukojati. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, maafkan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bokasih. Baik, disampaikan terima kasih. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita sangat bersyukur karena di tahun ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama masyarakat dapat bersinergi, bergotong royong sehingga kita dapat melewati pandemi. Dan dalam peringatan ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa berkumpul bersama-sama, salah satunya di tempat ini dalam acara curah pendapat kebangsaan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Bupati Banyuwangi yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi SOS MSI, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang, dan senantiasa berdoa mudah-mudahan tetap mendung tetapi tidak hujan. Karena kalau tidak seperti itu panas. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Yamin, yang kami hormati Ketua FKUB dan seluruh pengurusnya, hadir semua, alhamdulillah beliau-beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak veteran sesepuh saya enggak, mohon maaf saya terharu kalau melihat beliau itu. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur saya. Nama-namanya ada di sini. Di curah pendapat ini nanti ada beberapa teman-teman yang akan mencurahkan pendapatnya. Tidak banyak, sebenarnya ini hanya sebuah sarana untuk silaturahmi saja. Nanti saya ingin ada satu veteran yang mencurahkan hatinya ya terkait dengan kondisi negara dan apa harapan terhadap generasi muda. Yang saya hormati Pak Camat Kalipuro beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK serta seluruh pengurus PKK, Pak Kepala Desa beserta Ibu Kades. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili Babinsa Binkamtipmas. Yang saya hormati MWCNO Fatayat Muslimat, yang kami banggakan teman-teman dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pak Minto ketuanya, ini senantiasa memberikan informasi kewaspadaan terus. Sebenarnya sambutan saya lebih banyak nyopo-nyopo gini nih, di sopo kan wis tandanya ada sambung rasa ya. Yang kami hormati teman-teman Forum Pembauran Kebangsaan,
yang memberikan Bu sampean Yeni, ya. ketuanya Pak Miskawi Madura, Bu Yeni Sulawesi, Dek Mega dari Padang ini. Banyak yang hadir tadi di belakang-belakang mungkin. Yang kami hormati teman-teman dari PPWK, dari teman-teman politik. Yang kami hormati teman-teman PMII dan alumni PMII, mahasiswa pergerakan yang sangat luar biasa ini, termasuk teman-teman GMNI dan alumni GMNI. Yang kami hormati adik-adik Jebeng Dolek, ini Jebeng Dolek Duta Kebangsaan, tepuk tangan. Baru kali ini ada Jebeng Dolek, tapi dutanya Duta Kebangsaan. Kalau dulu kan Duta Pariwisata, Duta apa lagi dah? Duta Lingkungan, tapi tahun ini ada Duta Kebangsaan. Nanti kami akan selalu bersama adik-adik ini untuk mengiringi merajut harmoni. Kalau tadi Pak Camat ini pinter buat pantun, saya tidak bisa buat pantun. Pantun saya mungkin dalam merajut harmoni ini pantun yang Banyuwangi ya. Tenong-tenongo, masuk. Erik, masuk. Ngomong-ngomong, ngelirik, sing ngarep. Oleh karena itu perlu dirajut harmoni. Karena pantun bisa, tapi pantun lawas. Kemudian ada adik-adik dari Istiqom, teman-teman dari Kopat. Adik-adik Istiqom ini selama 4 bulan apa? 3 bulan ya KKN di sini ya. 4 bulan. Oh 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tinggal 1 bulan maksudnya. Masya Allah. Kemudian Kopat, komunitas Osing pelestari adat dan tradisi. Di mana tadi? Di belakang. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya jawab salam satu jiwa, jawabannya Indonesia ya. Masya Ini yang baru ditrenkan oleh Kodam. Salam satu jiwa Indonesia. Salam satu jiwa Indonesia. Terima kasih Kang Wowo. Salam untuk Kang Wowo dan teman-teman Kopat. Yang kami hormati teman-teman LRPPN dan Genesa. Ya. LRPPN Mas Hiksan, kemudian ada Pak Hakim. Mas Hakim tadi, ada Mbak Bu Adi, saya manggilnya Bu Adi ini Genesa. Beliau getol sekali, beliau dengan sukarela bagaimana menolak merebaknya narkoba yang ada di Indonesia tanpa anggaran dan banyak swadayanya beliau. Mudah-mudahan bisa merangkul teman-teman yang lain untuk bersama-sama karena memang Indonesia ini sekarang adalah darurat narkoba ya, darurat narkoba. Di samping darurat narkoba juga ada darurat LGBT. Wah, sip. Ada darurat LGBT. Darurat. Kemudian teman-teman LDII ketuanya Pak Astro. Selamat datang Pak Astro dengan teman-teman Senkom. Mana teman-teman Senkom? Luar biasa. Hadir semua. Kemudian dari sektor LSM dan media, teman-teman hadir semua. Mas Yudi siapa istilahnya ya? Yudi Marina Kale. Wih. Namanya Yudi. Terkenal memang. Terima kasih Mas Yudi. Luar biasa. Teman-teman media juga ada Mas Nur Hadi. Kemudian yang luar biasa adik-adik difabel. Tadi dapat nominasi 10 besar, ketuanya Mas siapa? Windoyo. Windoyo. Nah, ada adik difabel tadi? Ada yang digendong tadi ya? Alhamdulillah hadir. Kemudian teman-teman etalase yang kami hormati serta seluruh Pokmas yang mengelola dan seluruh bakul yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, dulu ini Tegalan. Kemudian saya dengan Pak Astori berkawan lama di camat, kebetulan saya koordinator camatnya, Camat Banyuwangi. Pak Astori bisik-bisik ke saya, Mas ayo bareng-bareng di branding Kalipuro gitu Pak Astori ya. Maka saya memilih Bulusari karena saya lihat Bulusari alamnya luar biasa, kemudian unggulannya potensinya memang harus dinaikkan, harus digenjot karena belum ada apa-apa waktu itu, harus menjadi desa percontohan, sehingga memang jaraknya memang agak sedikit off-road Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang tersesat. Mudah-mudahan istilahnya sekarang tersesat di jalan yang benar gitu. Ya. Situasi seperti ini Pak, maka panjenengan semua tadi didoakan mudah-mudahan tersesat di jalan yang benar. Kemudian kita branding kegiatan-kegiatan kebangsaan seperti ini, harapannya ini merupakan pengembangan destinasi wisata kebangsaan dari Kemiren bisa melebar ke sini, dari Ijen, karena ini ruasnya memang ruas jalur Ijen. Di samping itu ini merupakan desa rintisan untuk desa bersinar Koba.
Teman-teman dari Ganesha, dari LRPPN nanti bisa kerjasama dengan Pak Kades, termasuk dari Banar. Saya belum sapa Banar. Banar itu ini komunitas baru Badan Ansor Anti Narkoba. Jadi Badan Ansor Anti Narkoba. Ini harapannya menjadi sebuah desa untuk bersinar, desa bersih dari narkoba. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan bahwa kegiatan curah pendapat ini merupakan salah satu menjaring aspirasi. Kemarin 10 Besar sudah menyampaikan persoalan-persoalan curhat yang luar biasa, potensi-potensi yang belum tergali yang ada di wilayah kita. Harapannya memang kegiatan ini nanti akan berjalan setahun sekali, kalau memungkinkan penganggarannya nanti kita adakan setahun 2 kali. Dan untuk pemenangnya sekali lagi nanti bisa dikembangkan dan merupakan sebuah rumusan untuk kegiatan-kegiatan penjaringan musyawarah desa mulai dari bawah, musyawarah perencanaan nanti kita masukkan ke Bapeda, kira-kira persoalan-persoalan apa yang perlu dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi itu yang kami sampaikan, matur nuwun, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya belum mengenal tadi musik, iya. Musiknya berdentum-dentum mengganggu kenyamanan warga gitu ya, bukan gawe tetapi setiap malam seperti itu. Nah ini memang sudah barangkali kita lempar dulu kepada audiens yang ada ya, apa yang tidak disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Minto. Betul, ada yang mau memberikan feedback, silahkan membantu kami lebih mempertajam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini atau usulan begitu, monggo. Ya, untuk melengkapi apa yang sudah Pak Minto kumpulkan tadi ya, meskipun belum disampaikan tadi, solusi belum disampaikan gitu. Ya, coba. Mungkin dari Bapak Ibu terlebih dahulu nih ada masukan. Siap. Ini Mas Hakim juga harus ikut urun nanti ya, urun bicara. Caring. Ya, iya caring. Mas Yudi Marina kali juga caring. Mbah Kakom, mungkin monggo. Nggih, monggo Bapak. Ya, terima kasih bentuk diskusinya luar biasa. Terima kasih masukannya. Nanti akan kami catat jadi sebuah usulan ke teman-teman kewaspadaan. Hanya untuk yang aliran sesat, kemudian yang ini, yang isu santet. Sebenarnya isu santet ini di Banyuwangi itu istilah santet itu ambigu ya. Santet itu sebenarnya aslinya pelet, pengasian, mahabbah gitu ya, mahabbah. Kalau di Mangir terkenal sabuk mangir ya, sabuk mangir. Ki Agung Bondowoso. Itu namanya dulu yang Mbak Ahyar, namanya sepuhnya yang membuat menciptakan sabuk mangir itu Mbak Ahyar. Kemudian Mbak Ahyar itu kalau ketika ada anak laki-laki seneng anak perempuan ditolak, kemudian sapu tangannya ditaruh sana semalam, besoknya dilempar itu aja langsung. Keras itu keras itu. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak kata Kiai Ketua Majelis Ulama. Jadi ada tidak pengalaman saya. Kemudian termasuk ada perdulu, jadi sangat batasannya tipis. Sebenarnya dimaksud santet itu adalah sihir. Jadi kalau di Bulu Sari ini mungkin banyak santetnya, tapi mahabbah pengasian ya Pak Lurah ya. Ya ini Pak Lurah ini yang biasa pakai mahabbah pengasian karena ini santri kan. Saya kira itu teman-teman agar bisa memilah saja ya, Pak Bintangnya dipilah bahwa sebenarnya mahabbah, pengasian, santet ini tidak sama dengan sihir. Jadi yang dimaksud santet itu adalah sihir. Saya kira itu hanya mempertajam saja. Terima kasih Pak Bintang. Terima kasih Pak Kabar. Saya membelakangi nggak enak sih. Terima kasih dari Pak Nur Fazil dari Taufi. Tadi yang disebut tentang boom, Pak ya, pantai boom, tadi ada tambahan tentang dugem juga. Nah, itu justru ada peristiwa yang luar biasa di boom itu terkait dengan peristiwa yang terjadi di Labanasam tentang perizinan penjualan miras. Sekian banyak yang mempersoalkan tentang perizinan penjualan miras yang tidak bisa disentuh itu ada di BUM. Ini yang menjadi problem besar bagi kasus-kasus penjualan izin miras yang dibolehkan dengan ukuran sekian dan sebagainya itu,
ternyata mereka jadi problem di lingkungan masyarakat. Yang kasus baru-baru saja kan di Labanasem itu. Nah ini mereka sama-sama mengapa kita selalu dipersoalkan, tetapi yang ada di BUM itu tidak bisa disentuh. Barangkali ini ada kaitannya dengan What happened? FS ya, FS apa? S. Verdi Sambo ya. Mungkin ada kaitan dengan itu. Jadi ada unsur yang kuat di dalam rangka melindungi kasus, melindungi penjualan miras di BUM yang tidak bisa disentuh. Mungkin ada pola gaya gitu. Karena itu masukan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Pak Harmucin. Ada lagi Bapak Ibu Nansewu J dari SPK Nansewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yeni Puswacita dari Forum Pembauran Kebangsaan. Perlu saya garis bawahi di sini. Tapi sebenarnya saya juga mau mengomongkan soal santet. Pertama, poin keberapa itu tadi? Ke-11 kalau tidak ke-10 ya? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Begini Pak Minto ya, soalnya kan sudah diomongkan dan digembar-gemborkan oleh Bapak kita waktu kemana saja, sudah keluar kota sampai Jakarta, bahwa santet yang ada di Banyuwangi itu bukan santet-santet untuk penyakit atau santet tenung ya. Jadi santet yang ada di Banyuwangi itu hanya pengasihan aja. Nah itu nanti Bapak jangan gembar-gemborkan santet-santet orang Temurjo, apa ini tadi, Bulurejo, sampai kena santet nanti kalau sampai ngomong seperti itu. Jadi nggak bisa pulang ya? Nah, karena iya. ini kesini terus ya? Ya, itu yang pertama sudah digan. Saya sudah mikir. Untuk gitu. yang kedua, saya ngomong soal tumpang pitu yang tadi Bapak sentuh, poin keempat. Ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi seperti tumpang pitu, karena apa? Di Banyuwangi sendiri ini agraris ya, kota yang terpinggir di Pulau Jawa, tapi sangat begitu luas dan kaya. Menyikapi Bapak tentang tumpang pitu yang katanya sudah disewa oleh orang luar sebanyak 302 triliun, menyikapi Bapak bagaimana sebagai seorang politisi dan masyarakat awam. Saya kan awam, masyarakat awam yang mewakili untuk orang Sulawesi di sini. Memang banyak. Bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana Bapak Suminto menyikapi hal itu, karena di Banyuwangi sendiri masih banyak desa tertinggal dan miskin semuanya untuk daerah tumpang pitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Langsung, Mas. Ya, langsung Terima Pak kasih. Miko. Ya, ini pertanyaannya seberbobot orangnya. Kita termasuk bangsawan, bangsa yang kegedean. Ya sama dengan saya maksud saya. Ya benar, kita senasib sepenambungan Bu ya. Dalam kapasitas saya sebagai ketua FKDM, tentu kami tidak punya wewenang dan kompetensi untuk menjawab pertanyaan itu. Yang bisa kami sajikan adalah data dan fakta di lapangan sebagai potensi kerawanan. Yang punya kewenangan menjawab itu ya tentu saja pemerintah, kemudian stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan. Jadi saya tidak mau melibatkan diri terlalu jauh di luar domain atau ranah yang seharusnya saya masuki. Saya bukan seorang politisi Bu, saya memahami politik itu saya pun diri-diri gitu, geli gitu. Nah itu. Ya. Sudah pernah begitu maksudnya. Iya. Tapi kalau boleh berpendapat, paling-paling kepentingan kita sebagai rakyat Banyuwangi ingin tahu secara terbuka apa sih hak-hak kita atas potensi alam yang dikelola oleh pihak lain. Jadi kita mesti tahu apa hak kita. Kita sudah banyak mendengar bahwa pemerintah daerah ini mendapatkan golden share dari perusahaan pengelola pertambangan itu. Dan sejauh mana golden share itu kemudian bertambah, berkembang, progresnya seperti apa, jumlahnya seberapa, kalau sempat diambil peruntukannya untuk apa.
dan seterusnya. Saya pikir itu hak yang kita miliki. Lebih dari itu sampai pada bagaimana kita menyikapi perizinannya, terus berapa konsesinya dan nilai yang diperoleh oleh negara akibat ya pengelolaan itu, saya kira itu di luar wewenang kita. Siap. Sudah puas? Oh, ibu ini jarang puas. Baiklah. Paling puasnya nanti kalau ajak nyanyi itu baru puas. Baik, Ya. di sesi terakhir nanti bernyanyi. Sudah tertanggapi semua tampaknya Pak Minto? Ya. Masih ada yang belum ditanggapi? Sudah ya? Sudah semuanya. Saya menunggu pertanyaan yang lain. Oh, Ya. Kalau gitu. tadi kan cuma masukan saja, Pak Jirosin masukan. Jadi Maaf, soal sandet. Sorry. oh iya. Saya sepakat ya, karena Pak Hasnan Singodimayan, sebenarnya Pak Hasnan di Singomayan, jadi Pak Hasnan Singodimayan itu seringkali mengklarifikasi ini dan kami paham. Tapi yang saya ingin menggunakan bahasa umum yang digunakan sebagai isu. Jadi bahasa isunya tetap isu santet, Bu. Dan saya curiga bahwa isu santet ini lahir akibat stigma yang diberikan oleh VOC di saat Belambangan masih ada untuk mengadu domba dengan kelompok-kelompok lain. Mataram dengan Belambangan, Madura dengan Belambangan, VOC sendiri dengan Belambangan. Dengan isu ini orang mudah digerakkan. Dan itu terbawa turun-temurun. Maka stigma negatif itu sesungguhnya akan melekat dari generasi ke generasi. Dan ini berbahaya kalau ini kita terus lakukan hal-hal seperti ini. Maka hindarkan fitnah, hindarkan hoax. Karena itu bagian dari hoax dan fitnah pada saat itu yang terbawa hingga saat ini. Jadi mudah sekali ini untuk ngomporin masyarakat. Pak Minto, saya kira memang itu tadi mengumpulkan masalah, bukan Pak Minto nemah bahwa santet begitu ya. Dan selanjutnya ini banyak penanya, tapi kita bisa untuk peserta yang lain nanti. Jadi kesempatan terakhir untuk Pak Minto kita berikan kepada Yai Amin. Silakan. Baik, silakan Pak Yai. Terima kasih. Pak Minto, saya terkritik oleh pernyataan dari veteran tadi. Siap. Intinya adalah pesan kepada generasi muda, jangan sampai kita ini dijajah oleh negara lain. Iya. Penjajahan sekarang ini kan tidak merebut wilayah dan sebagainya, tapi mengeruk hasil-hasil ada di dalam negara dan tanah kita Indonesia tercinta ini. Itu sudah berjalan lama, Pak. Freeport 1965 sampai sekarang baru kembali dan sebagainya. Sekarang sama sampaikan waktu itu katanya masih exploit. Ya, Eksplorasi. Exploit. Masih eksplorasi, apakah eksploitasi? Tidak jelas. Eksploitasi berapa? Sakon, sekilo, sekintal, tidak pernah kita. Dan itu kita khawatir nantinya sama-sama bangsa ini, karena kemiskinan itu adalah musuh kita bersama. Bisa nggak itu dihentikan? Nah, kemiskinan itu kita bersama. Belanda dulu Pak, pecah belah itu dengan kemiskinan Pak. Ya, Belanda dulu kalau orang-orang dari negara kaki nanti panggil dengan sebagainya. Makin banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan memecah belah negara kita. Oke, makanya gelar dan sebagainya. Pertama itu. Kedua adalah generasi muda ini adalah dengan adanya benturan-benturan HP ini sangat-sangat rawan kalau dari diri ditanamkan tentang rasa kebangsaan. Negara kita ini adalah negara yang memang indah, enak, nyaman, dan hebat. Di sini aja ini. Ini hal yang memang menjadi poros dunia katanya, paru-paru dunia. Apa kita dapatkan? Kita selalu disalahkan terus, ya kan? Perubahan hawa begini ini kita yang silahkan. Padahal mereka dulu membabat seenaknya Rusia. Ya kan itu. Di Amerika habis semua. Kan itu. Kita baru bikin darurat. Padahal nggak dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Itu cara-cara yang dijajah untuk bagaimana untuk memecah belah bangsa dan meruk hasil yang ada di dalam negeri kita. Jadi penjajahan bukan lagi menguasai wilayah, tapi penjajahan menguasai hasil yang ada di negara dan bangsa kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya menggunakan muda dan bagaimana juga
pihak-pihak yang sekarang ini memegang kendali kekuasaan dan sebagainya, memikirkan fondasi kuda kita dan supaya tidak mudah difitnah oleh orang-orang yang tidak tahu. Barangkali itu, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Perlu tanggapan? Iya, ya, terima kasih. Banyak di sini. Kita sering tidak sadar bahwa liberalisasi perekonomian internasional itu bagian dari bentuk penjajahan baru. Tapi ini hukum pasar yang kita tidak bisa hindarkan. Bursa efek sempat disinggung sebagai cara bagaimana orang berinvestasi di tengah-tengah kita tanpa kita sadari mereka menguasai ekonomi kita. Katakanlah sekarang BSI ini holding company-nya namanya Merdeka Copper Gold. Dia adalah perusahaan terbuka, TBK, perusahaan yang sudah go public. Artinya dia menerima investor dari mana saja melalui bursa efek. Orang boleh beli saham dia sesuka hati, bebas, tidak ada batasan. Jadi siapapun boleh memiliki BSI karena holding company-nya itu sudah go public. Oleh karena itu hal-hal seperti ini adalah mekanisme pasar internasional yang kita harus melahirkan banyak ahli untuk memastikan bahwa proses liberalisasi perekonomian itu tidak lagi ada hidden agenda, yaitu agenda terselubung yang nanti tujuannya adalah untuk menguasai sumber-sumber perekonomian kita. Baik. Jadi saran konkretnya untuk masyarakat? Saran konkretnya, kalau memang perusahaan-perusahaan itu sudah go public, ya kita miliki saham. Sahamnya kita borong habis-habisan gitu. Biar semuanya milik kita gitu. Jadi kita langsung tapi perusahaannya mampu enggak kita? Kita nyambung sekalian dengan peserta berikutnya ya. Ada juga yang mengangkat isu tentang saham. Iya, kemarin Pak Iwan kayaknya. Betul. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Minto. Beri tepuk tangan kepada Pak